Yang kedua, Tuhan itu menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan hati kita. Saya akan membahas ini bukan secara jasmani, tapi kesembuhan secara jiwani dalam kehidupan kita. Dan kesembuhan secara jiwani ini berbicara tentang hati kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ingat baik-baik, saat hati kita tidak kita jaga, maka kita akan mengalami kesakitan. Saat kita tidak menjaga hati kita, saat itu kepahitan, kebencian akan masuk dalam hati kita, dan kita akan hancur dalam kehidupan ini. Saat kita tidak menjaga hati kita dengan baik, makanya kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang dalam hati kita memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita dapat melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Makanya kita perlu berawas-awas dengan hati kita. Karena kenapa? Saat kalau bukan Tuhan menjadi kepercayaan kita, kita akan lemah di dalam hati ini. Tapi kalau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi sumber kepercayaan dalam kehidupan kita, kita akan melihat ada kekuatan dalam hati kita untuk mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Kita nggak akan kecil hati, kita nggak akan terluka dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita nggak akan pernah putus asa dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Karena kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan datang dalam hati kita, Tuhan memampukan kita untuk kita dapat mengampuni orang lain. Makanya saat kita percaya kepada Tuhan, harusnya kita bisa belajar mengampuni orang lain. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Suami akan bisa mengampuni istri, istri dapat mengampuni suami. Dia tidak akan ingat-ingat lagi apa yang dilakukan dulu oleh suaminya. Dia tidak akan ingat-ingat lagi apa yang dulu dilakukan oleh istrinya. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi sumber kepercayaan dalam hatinya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, dia akan terus belajar untuk menerima setiap kekurangan yang terjadi dalam kehidupan keluarganya. Karena Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dalam keluarganya. Tuhanlah yang menjadi dasar kepercayaan dalam hatinya, sehingga hatinya ada Tuhan, hatinya dapat mengampuni. Hatinya ada Tuhan, hatinya bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi banyak orang karena tidak punya kasih dalam hatinya, sehingga ada ketakutan. Takut untuk bertemu dengan orang yang melukai hatinya. Takut untuk bertemu dengan orang yang melakukan sesuatu yang melukai dia punya perasaan. Takut untuk berbicara, takut untuk bertemu, takut untuk menyapa orang itu. Karena apa? Karena hatinya terluka. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ada firman Tuhan dalam hatinya, hatinya akan diperbarui oleh Tuhan, sehingga dalam hatinya itu ada kasih. Sehingga ketika bertemu dengan orang yang melukai hatinya, dia tidak akan pernah takut, tapi dia akan senyum dengan orang itu, dia akan tetap membangun hubungan dengan orang itu. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam hati orang itu, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan bahwa hatinya sudah disembuhkan Tuhan. Sehingga dari hati yang percaya kepada Tuhan, kamu akan menemukan kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kekuatan yang menyembuhkan hatimu, sehingga engkau terbebas dari rasa takut untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah melukai hatimu. Dengarkan ini, saat kamu bertemu dengan orang yang melukai hatimu, tersenyum kepada dia dan berkata, aku mengasihimu, karena kasih Tuhan itu ada dalam hatiku. Ya, karena kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan suami dan istri. Saat kamu mulai simpan amarah, mulai simpan dendam, mulai simpan kepahitan, kamu akan tidak suka melihat suamimu, kamu tidak akan suka melihat istrimu. Apa semua yang dia buat, kamu anggap itu salah. Karena apa? Karena hatimu penuh dengan amarah, karena hatimu penuh dengan kepahitan. Tapi suami dan istri yang saling mengampuni, yang ada kasih Tuhan, maka di situ juga ada kesembuhan yang terjadi dalam hatimu. Haleluya.